Ya, saya klarifikasi lagi, tidak ada pemerasan yang terjadi di pihak saya ataupun di pihak manapun. Lima. Oke bang, bisa diceritain bang awal mulanya abang jadi food blogger dan sekarang abang juga rame nih dibicarakan tentang review abang. Bisa dijelaskan bang seperti apa bang? Ya, awal mulanya saya jadi food reviewer lah ya. Sebelum ke kritik sebenarnya kan ke reviewer dulu. Awal mulanya cuma hobi aja. Terus setelah itu saya menemukan banyak sekali kendala dalam tempat-tempat yang saya kunjungi ini. Tidak begitu sempurna. Jadi saya mencoba untuk mengangkat esensi dari kritik ya. Sehingga bisa jadi alat untuk mereka berpikir, oh ya ini saya perbaiki deh gitu. Jadi si Code Blue ini tujuannya sebenarnya untuk membantu si pengusaha di saat yang bersamaan juga jadi wadah bagi konsumen. Kalau ada yang mengalami hal seperti ini, apa sih yang harus dilakukan? Gitu aja. Oke bang, terkait yang bahwa maaf sendiri ya bang ya, bahwa abang dikatakan jadi memang merasa seperti apa bang, bisa diklarifikasi nggak bang? Ya, saya klarifikasi lagi, tidak ada pemerasan yang terjadi di pihak saya ataupun di pihak manapun yang berhubungan dengan saya. Jadi waktu bicarakan mengenai konten atau campaign, saya pasti akan memberikan sebuah tawaran. Oh, rate card-nya seperti ini. Nah, waktu itu yang saya tawarkan dengan 8 konten itu dengan harga 350 juta. Jadi tidak ada unsur pemerasan sama sekali. Jadi kalau misalkan dibilang ini adalah pemerasan berkedok reviewer, sama sekali tidak tepat. Karena kenapa? Karena gini, kalau misalkan bilang pemerasan berkedok reviewer, harusnya gue datengin dulu sebelum gue post. Sebelum gue post, gue datengin dulu orangnya. Ini jelek nih postnya nih, lo bayar gue deh biar nggak gue up. Ini kan tidak terjadi. Ini gue cuman post secara nyata, secara apa adanya. Lalu setelah itu kalau misalkan mereka mau memperbaiki, gue bisa bantu. Itu aja sebenarnya. Kalau tidak mau dibantu oleh gue pun nggak masalah. Bisa banyak orang yang bisa bantu, banyak profesional yang bisa bantu. Berarti yang 350 juta itu rate card-nya. Itu rate card-nya ya? Code Blue. 8 konten itu sudah gue diskon 50% sebenarnya. Jadi kalau ditanya, nggak masuk akal nih orang, nggak ada kredibilitinya, kok bisa mahal banget? Ya suka gue. Intinya kalau misalkan gue mau kasih rate segini, kalau lu nggak mau ya lu tinggal bilang, wah nggak cocok nih, nggak masuk. Ya udah, banyak yang nggak cocok nggak masuk. Memang awalnya gue bikin rate yang tinggi juga, lebih ke gini. Gue akan fokuskan jamnya, pikirannya untuk tempat ini. Gimana cara bantu ya, bukan yang segala macam gue ambil terus segala macam gue promosiin, enggak. Jadi itu juga salah satu hal ya kenapa gue bikin tinggi ya, supaya nggak banyak aja gitu, supaya nggak banyak yang mau gitu. Tapi kan hujatan abang nih ibaratnya dari netizen di sosial media, bahkan di tempat-tempat restoran pun kan sampai abang diboikot juga. Iya. Nah mungkin tanggapan abang seperti apa? Apa abang nggak peduli kah dengan komentar tersebut atau seperti apa? Tidak bisa dibilang tidak peduli ya. Gue sebenarnya sakit hati juga. Karena awalnya kan memang sebenarnya gue ini datang untuk membantu. Kalau misalkan sampai diboikot, menurut gue ya sedih ya, sedikit berlebihan gitu. Tapi bukan berarti kalau diboikot abis itu gue tidak bisa datang ke tempat makan kan. Jadi masih banyak tempat makan yang tidak memboikot gue. Tapi ya terus terang kalau ditanya ini sampai diboikot gimana, menurut gue ya sedih lah ya. Tapi tergantung juga kan sih bang, ibaratnya mental abang juga kan ibaratnya ini kan sampai ramai banget ya. Iya, di jadi media. Akhirnya ramai gitu. Dari awal yang kasus yang awal tuh yang sama Oksa kan sampai saat ini malah puncaknya gitu bang. Ya kalau gue melihatnya sosok si Code Blue ini sosok yang mencurahkan kebenaran. Sakit hati kalau gue bilang, bang, nafas lu bau bang. Sakit hati nih.
Ya nggak, memang gaya gua ya, gaya Sumatera Utara begitu, langsung gitu ya, kurang halus. Tapi setelah gua kasih tahu lu, bang, nafas lu bau bang, abis itu dia bisa introspeksi kan, wah kalau gitu gua harus pakai penyedap mulut, nah gitu kan ya. Jadi intinya kalau misalkan sampai rame dari zamannya Nyakopsa, orang nggak suka sama gua. Kenapa orang nggak suka sama gua? Karena gua menyuarakan kebenaran, hal-hal yang sakit untuk didengar, tetapi butuh, nyata, dan harus. Ini menurut gua. Kan abang awalnya videonya itu nggak tunjukin muka ya? Iya. Nah sekarang kan ibaratnya setelah waktu itu viral itu kan Jadi abang muncul. tunjukin muka Iya. muncul. Abang pengen ibaratnya baik lagi nggak sih dengan video abang yang awal gitu kan? Oh iya, tepat sekali. Gua maunya nggak usah tahu siapa gua, nge-review secara bebas dan tidak perlu nunjukin muka, tapi kan tidak bisa. Jadi ya sudah terlanjur gitu. Tapi ada penyesalan gak sih bang? Maksudnya akhirnya setelah menampakkan wajah malah banyak kasus seperti ini. Iya, banyak penyesalan, benar. Menurut gua kalau bisa kembali, gua akan tidak lakukan yang namanya review yang membuat gua reveal gitu ya, muka. Mendingan nggak usah deh. Mendingan nggak usah terkenal daripada gua harus review muka. Sebenarnya ya itu suara hati dalam gue ya. Tapi dampaknya udah abang rasain bang setelah banyak yang boycott abang gitu, abang Hujat dapat banyak. Untuk boykot belum, tapi gue udah dikasih tahu. Bahwa bro, ada tempat yang naruh video, ada tempat yang naruh foto lu loh, menolak lu untuk datang. Gue belum ngalamin. Efeknya ke gue, menurut gue tidak baik ya. Tidak baik, efeknya ke gue tidak baik. Tapi ya gue mencoba untuk move on aja sih. Tapi bang di tengah kasus abang ini kan banyak yang bilang pemerasan berkedok review Yeah. dan sekarang juga ada nih di dunia skincare. Yeah. Mungkin abang punya himbauan gak sih apa yang dialami abang saat ini gitu untuk pemerintah kan biar lebih bagus lagi nih ke depannya. Untuk orang review kan nggak salah dong untuk mereview sesuatu itu, tapi ini sekarang kan jadi disalahkan nih, dan bahkan abang diboykot gitu Yeah. untuk mereview. Seperti apa gitu? Sebenarnya ada institusi negara yang mengatur atau menjaga standar tersebut. Ada perlindungan konsumen, ada BPOM dan lain sebagainya. Nah menurut gua, kalau misalkan gua bisa bantu, gua akan bantu. Gua bisa menjadi jembatan antara pelaku usaha, konsumen, dan instansi negara, aset negara tersebut. Karena mungkin aset negara ini juga sekarang ini sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Harus dibantu lah gitu. Karena menurut gua setelah demikian banyak konten yang gua post, artinya apa? Artinya adalah bukan cuman di F&B, tapi di industri lain juga sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Dan kita itu sebagai reviewer bisa dibilang itu sebenarnya mencoba untuk menyuarakan pengalaman dari seorang konsumen. Jadi makanya kita mereview gitu. Tapi kan tapi gini kok, kalau sebetulnya kan gini, sepakat nggak kok kalau sebetulnya BPOM atau lembaga konsumen ini lebih malas lebih untuk kembali kepada kodratnya dan hakikatnya mereka. Lu sepakat nggak? Tapi satu sisi di sini pekerjaan lo, hobi lo sebagai atau konten review lo ini sedikit pada akhirnya harus pakai term and condition gitu. Menurut gua kalau misalkan konten kreator dibatasi ABC, kayaknya sulit ya. Kalaupun mau, berarti dari BPOM-nya sendiri atau dari instansi negaranya sendiri itu harus kerja lebih keras. Karena kalau misalkan lu suruh kita begini tapi lu sendiri nggak kerja ya repot juga ya. Nggak akan ada hasilnya gitu. Gue nggak nyalain siapa-siapa dan gue juga tidak nyerang siapa-siapa. Tapi menurut gue kita ini di posisi ini mencoba untuk membantu, tapi malah dibatasi. Nah ini jadi repot ya.
Lu mau batasi seperti apa? Contohnya, misalkan apa contohnya? Ya, lu nggak boleh lagi review betul-betul yang ini. Kalau nggak enak lo harus bilang lumayan, enak banget. Ada batasan seperti itu. Gitu. Ya, berarti lu mencoba untuk menutupi satu hal yang namanya kebenaran. Berarti lu mencoba untuk sugar coating sesuatu yang tidak. Gitu ya? Maksudnya gitu. Lu merasa menjadi review munafik ya? Sangat munafik. Justru yang udah ada sekarang ini menurut gua kurang jujur. Sehingga makanya banyak orang yang nggak suka sama gua karena apa? Terlalu jujur, jadinya kasar, jadinya serangan hujatan dan serangan kebencian. Sebenarnya bukan sama sekali. Sebenarnya itu lebih kayak ke menyadarkan. Jadi kalau misalkan lu batasi kata-kata A tidak boleh disebut, kata-kata B tidak boleh disebut, ini kita negara demokrasi apa negara komunis, repot juga ya. Ya, kalau dibatasi begitu kita tidak bebas loh, repot. Tapi kan ibaratnya review ini kan nggak cuma baru-baru ini kan sudah lama ya, ibaratnya nggak cuma sebentar gitu. Tapi di ujuk-ujuk tiba-tiba BPOM bilang membatasi, berarti menganggap bahwasannya review ini kayak nggak ada gitu, ibaratnya kayak bukan kesenjangan lagi yang di ini. Berarti menganggap tidak ada dong. Betul, yes. Memang kita itu dianggap tidak ada. Food reviewer itu adalah level terendah dari content creator untuk BPOM sekarang ini. Jadi dia bukan hanya bilang bahwa ini kesenjangan, ini bilangnya bahwa you're nothing, lu nggak ada, lu sama sekali nggak ada di agenda gua gitu. Ya nggak apa-apa, nggak ada. Tapi intinya sekarang sebenarnya kita mau bantu, itu aja. Oke, bahasa lu mau bantu ya, kalau lu seandainya di hire atau katakanlah lo, ayo code lu sama BPOM